Nah, kasus yang sering terjadi itu adalah pelecehan seksual yang dilakukan orang yang lebih dewasa. Bahkan biasanya itu orang tuanya sendiri, kemudian, eee, melecehkan anak-anak di bawah umur. Biasanya banyak kasus-kasus yang seperti itu terjadi di Indonesia gitu kan. Ada yang kakeknya lah yang mencabuli cucunya, Iya. ya kan, ada bapaknya yang mencabuli anaknya, ada yang ibunya menikah sama orang lain, terus bapak tirinya mencabuli anaknya, itu banyak kan kasus seperti itu di Indonesia. Terus, diajarkan apa yang harus dilakukan jika mengalami pelecehan seksual, itu sudah harus diberikan pemahaman, diberikan pendidikan sejak anak usia dini. Selamat datang di OBB, obrolan bangsa biasa. Oke, Mbak Dian, gimana kabarnya? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih udah datang di studio kita di OBB. Sama-sama. Oke, Terima kasih atas kesempatannya oke. untuk bisa tampil di OBB. Yeay. Jangan lupa subscribe. Jadi tadi dari rumah Mbak Dian, Iya, dari rumah. langsung ke sini ya? Mhm, hampir kena hujan. Udah Hampir kena kena aja. hujan sebenarnya. Oh iya ya. Heeh, tapi untung hujannya cepat berhenti. Oke oke. Aku ya yang grogi ya. Kok gitu lah. Coba kau dilah. Oke Mbak Dian, senang bisa mendatangkan Mbak Dian di sini karena kami tahu bahwasannya Mbak Dian lulusan dari psikologi gitu ya. Iya, S1 S1. belum ke profesinya. Ya, tapi karena di lingkungan kita ini kan belum ada nih yang Mhm, apa ya ngambil atau lulusan dari psikologi gitu ya. iya. Harapannya sih mau ngambil yang apa ya jauh di Jakarta, tapi kan tidak mampu. Boleh Boleh. ngambil yang jauh di Jakarta. Jadi kita alhamdulillah punya yang lokal nih gitu kan. Iya. Mas, ya kita tidak memandang titelnya tapi kemampuannya gitu. Semoga, eee, tidak ada misinformasi ya. Nanti bisa kita cut. Oke. Oke Mbak Dian, kita tuh melihat gitu kan banyak kasus-kasus yang beredar gitu ya. Banyak kasus-kasus yang beredar apalagi saat ini banyak kasus di apa ya anak gitu ya. Nah, kalau Mbak Dian lihat nih secara umum gitu kan, mengapa sih kasus-kasus itu banyak terjadi pada anak gitu kan? Ini terkait dengan pelecehan seksual yang sering terjadi pada anak gitu kan. Iya, Kenapa bisa terjadi? Apa penyebabnya? mhm, Nah, kasus yang sering terjadi itu adalah pelecehan seksual yang dilakukan orang yang lebih dewasa. mhm, Bahkan biasanya itu orang tuanya sendiri, kemudian, eee, melecehkan anak-anak di bawah umur. Biasanya banyak kasus-kasus yang seperti itu terjadi di Indonesia gitu kan. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Yang pertama mungkin, tidak terpenuhinya dari segi aktivitas seksual oleh istri misalnya, kemudian, pelaku ini mencari pelampiasan untuk memenuhi dorongan seksualnya, yang di mana di sini bisa jadi adalah anggota keluarganya sendiri, anak sendiri, atau bisa orang lain juga, yang notabene biasanya yang jadi korban adalah anak-anak di bawah umur. Nah, kenapa bisa anak-anak di bawah umur yang menjadi korban dari pelecehan seksual, itu mungkin terjadi karena posisi orang tua yang superior di atas dan anak-anak yang inferior di bawah. Jadi dengan sedikit rayuan saja, dengan sedikit ancaman, anak-anak jadi takut, terus akhirnya nurut dan nggak berani untuk menolak gitu. Terus selanjutnya, faktor yang selanjutnya itu bisa jadi juga, kalau anak-anak takut untuk ngomong, takut untuk speak up. mhm. Jadi bisa lebih dikendalikan, bisa lebih dikontrol, bisa lebih dibungkam, nggak seperti orang-orang dewasa yang mungkin punya keberanian keberanian lebih lah gitu kan. Terus bisa jadi juga ada faktor penyimpangan seksual yang mendorong orang tersebut melakukan pelecehan seksual terhadap anak. Nah,
faktor selanjutnya juga bisa jadi juga karena, terlalu banyak menonton konten-konten pornografi. Oh, itu nggak boleh ya kebanyakan nonton Mmm. konten pornografi itu nggak boleh ya? Heeh, terlalu banyak menonton konten-konten pornografi, Iya. mengkonsumsi obat-obat terlarang, minum alkohol, itu bisa, mengganggu pikiran orang sehingga mendorong seseorang untuk melakukan pelecehan seksual, Oh gitu. gitu. Oke, saya, agak ngambil kutipan tadi itu, kalau, si orang dewasa ini, melakukan seksualnya terhadap anak-anak gitu kan ya, anak-anak ini diancam lah gitu ya Iya. bahasanya. Tapi nih, apakah ini bentuk penyakit gitu dari, orang dewasa itu gitu kan. Nah, logika sederhananya gitu ya, kan nggak harus anak-anak nih, bisa aja dia beli seandainya kebutuhan seksualnya dia tidak, Iya. terpenuhi gitu ya. Bisa saja dia cari ya suka sama suka meskipun di luar, nikah gitu kan, tapi kenapa harus anak gitu kan? Iya. Kenapa harus anak? Mhm. Yang pertama tadi udah disebutkan karena anak itu lebih bisa diatur, lebih bisa Mmm. dibungkam, lebih gampang untuk ngancam. Terus kenapa nggak beli gitu kan, Iya, heeh. beli orang. Nah, ada faktor ekonomi juga, Oh iya gitu. kan. Kalau beli otomatis dia harus Ngeluarin biaya heeh, lagi. ngeluarin biaya nih. Kalau sama anak Heeh kecil, heeh. ya udah kan yang gratis-gratis ajalah gitu Oh kan. gitu. Nah, ini agak sensitif ya, Oh ya sensitif, takut sensor. nih. Sensor. Heeh. Oke oke berarti apa ya bahasanya memang, si orang dewasa ini nih punya kelainan, apa, selain faktor-faktor tadi ya, ini secara anu ya, secara apa ya, psikolog gitu ya, selain dia, kekurangan apa namanya, seksualnya, Mhm. kemudian selain konsumsi obat gitu, apakah ada dari faktor lingkungan gitu yang mempengaruhi dia gitu? Bisa jadi ada faktor dari lingkungan juga, melihat contoh-contoh, Mhm, lingkungan. Jadi kan kita kalau bicara kondisi psikologis seseorang, kita itu harus melihat bagaimana cara orang itu dibesarkan, pengalaman masa kecilnya, bagaimana orang tuanya mendidiknya, dia tumbuh di lingkungan yang seperti apa, itu juga jadi faktor yang mempengaruhi seseorang mungkin bisa mengarah ke penyimpangan. mhm. Yang di sini penyimpangan seksual misalnya, seperti itu. Nah, kalau apa, ini kita bicara orang dewasa dulu nih, Mhm. untuk menghindari gitu ya, untuk menghindari nah tapi, sebelum itu kasus yang paling banyak gitu di Indonesia ini, apakah orang dewasa ini yang sudah menikah atau belum menikah gitu? Kasus yang paling banyak di Indonesia itu lebih ke orang-orang yang sudah menikah sih ya. Heeh. Orang-orang yang sudah menikah, yang mungkin dari segi, seksualitasnya, dari segi aktivitas seksualnya tidak bisa dipenuhi sama si istri, Iya. itu kan kemudian mencarikan, pelampiasan untuk memenuhi dorongan seksual Oh iya tadi. paling banyak orang yang sudah menikah ya? Sepengetahuan saya ya, Heeh heeh. banyak orang yang sudah menikah karena ada yang kakeknya lah yang mencabuli cucunya, Iya. ya kan, ada bapaknya yang mencabuli anaknya, ada yang ibunya menikah sama orang lain, terus bapak tirinya mencabuli anaknya, itu banyak kan kasus seperti itu di Indonesia. Mhm. Jadi sebenarnya kalau kita mikir orang nikah kan pelampiasan seksualnya bisa aja sama istrinya gitu kan. Betul. Kenapa harus cari yang lain ya? Tadi itu mungkin dari istri tidak bisa memenuhi kebutuhan itu, Oke. sehingga orang itu mencari, pelampiasan lain untuk memenuhi dorongan seksualnya tadi. Ini yang kita maksud orang dewasa laki-laki ya gitu ya? Mhm Nggak ada tuh mhm. yang perempuan gitu ya, nggak ada ya? Ada nggak? Mungkin ada, Ada ya? adalah pasti ada. Heeh. Cuman, Yang muncul itu kebanyakan yang, mhm, lelaki lah yang gitu ya? terekspos. Nah ini oke kita kalau bicara, orang dewasanya, apa ya, mungkin memang banyak kasusnya mereka lah yang melakukan perbuatan itu gitu ya. Mhm. Nah tapi secara, apa ya, ilmu psikologinya, bagaimana, kondisi anak itu ketika menjadi korban gitu? Dampak, secara psikologis yang Mhm, dirasakan anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual. Dampak psikologis yang mungkin bisa dialami itu korban bisa mengalami PTSD. PTSD itu Post Traumatic Stress Disorder. Itu merupakan gangguan stres, pasca trauma. Jadi gangguan ini merupakan gangguan mental yang muncul akibat dari
menyaksikan peristiwa kejadian yang traumatik. Nah, PTSD ini itu membuat penderitanya itu mengingat kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa traumatik. Nah, itu tuh terus berputar di otaknya. Nah, bisa memunculkan gejala-gejala seperti korban tersebut jadi memiliki perasaan atau pikiran yang lebih negatif, terus dari segi perilaku atau emosi itu mengalami perubahan, bahkan bisa nanti sampai ke tahap menyakiti diri sendiri. Nah, kalau sudah sampai ke tahap itu, diharapkan bisa langsung konsultasi atau datang ke ahlinya seperti psikolog atau psikiater. Tapi kan korban nih biasanya nih ketika di posisi itu dia malu Iya. untuk apa Mm-mm. speak up gitu kan ya, Mm-mm. untuk ya mungkin ngomong dengan mamanya ke tetangganya Mm-mm. atau lain sebagainya. Dan kita sebagai orang yang mungkin bisa membantunya, kita nggak tahu nih dia korban gitu kan. Iya. Sudah mungkin ada 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun baru terungkap. Iya. Anak-anak itu gimana sehingga umpamanya nih belum sampai terlalu lama gitu, kita bisa membantunya gitu. Nah, jadi ini untuk korban sendiri, kalau seandainya menjadi korban pelecehan seksual, hal yang bisa dilakukan, yang pertama hindari pelaku pelecehan seksual, jauhi, kemudian minta pertolongan sama orang-orang yang bisa dipercaya, yang sekiranya kita bisa nyaman untuk cerita, untuk terbuka terkait pengalaman yang kita alami. Terus segera laporkan ke pihak yang berwajib. Nah, karena posisi pelecehan seksual ini sebenarnya sebagai korban itu nggak gampang untuk ngomong, untuk speak up, untuk ngasih tahu ke orang karena ada berbagai macam faktor. Misalnya pandangan orang lain kan terhadap dirinya sendiri, atau ada faktor-faktor diancam juga saat pelaku. Itu yang jadi menyebabkan korban jadi takut untuk ngomong. Intinya itu adalah jangan takut untuk ngomong, untuk speak up. Jangan berpikir kalau sendirian, masih banyak orang yang bisa membantu. Pasti ada orang yang mau membantu, kamu tuh nggak sendirian di dunia ini. Jadi jangan takut buat ngomong. Kalau memang kamu ngerasa itu sudah sangat-sangat berdampak buruk, udah pasti berdampak buruk ya. Jadi harus menekankan keberanian di dalam diri sendiri, mengeluarkan keberanian yang ada di dalam diri sendiri untuk bisa ngomong, untuk bisa speak up. Jangan takut karena kamu nggak sendirian, banyak orang yang bisa bantu. Kalau takut, kalau memendam semuanya sendirian, jadi nggak ada solusi yang bisa kita berikan kan. Jadi mau harus memberanikan diri. Berarti jangan takut, jangan khawatir ketika ngomong masalah ini tidak akan habis di situ saja, tapi akan ditangani sampai selesai gitu ya. Oke, oke. Nah, apa ya namanya, di daerah beberapa daerah itu kan jarang tuh ada apa ya ahli yang menangani hal-hal kayak gitu kan ya. Mungkin kebanyakan ada di kota lah ya, di kota. Sedangkan mungkin di pedesaan gitu kan, di kampung-kampung yang jauh dari kota itu sangat nggak ada tuh yang kayak gitu kan. Nah, jika kasusnya pelakunya itu anak-anak gitu kan, dia ngomong lah nih gitu kan, mungkin kepada kepolisian atau apa Pak Kadis atau Pak Camat gitu kan ya. Nanti tindak lanjutnya itu seperti apa gitu di lingkungan itu. Tindak lanjut oleh dinas setempat Ya, gitulah dinas kan. tempat. Nah, tindak lanjut oleh dinas setempat pemerintah lah ya pada umumnya gitu, terkait dengan pencegahan pelecehan seksual pada anak. Yang pertama harus ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, antara dinas yang punya wewenang di situ dengan masyarakat. Harus diusahakan nih kalau menurut saya memberikan pendidikan terkait dengan reproduksi. Kemudian memberikan sosialisasi dampak buruk dari penyakit menular akibat aktivitas seksual yang sembarangan. Kemudian memberikan pendidikan terkait dengan perlindungan diri terhadap terhadap pelecehan seksual. Nah, pendidikan tentang pencegahan pelecehan seksual itu sebenarnya kalau bisa sudah diberikan sejak dini, sejak anak usia dini. Jadi anak diajarkan untuk
paham tentang batasan-batasan antara lawan jenis, tahu apa-apa saja sih yang terkategorikan sebagai pelecehan seksual. Terus diajarkan apa yang harus dilakukan jika mengalami pelecehan seksual. Itu sudah harus diberikan pemahaman, diberikan pendidikan sejak anak usia dini. Seharusnya seperti itu. Nah, kalau untuk peran pemerintah sendiri sebenarnya kan sanksi-sanksi yang diterapkan sama pemerintah itu sudah cukup jelas untuk pelaku pelecehan seksual. Cuman mungkin butuh sosialisasi lebih lagi, mensosialisasikan tentang sanksi-sanksi yang dapat diterima oleh pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Oke. Mhm. Kalau ya seandainya anak ini sudah melaporkan gitu ya, Mhm. terus anggap saja orang dewasa tadi sudah ditangani, kemudian sudah masuk penjara nih, Mhm. tapi anak ini ternyata tidak diperdulikan atau tidak ditangani oleh orang-orang yang di bidang ahlinya gitu. Mhm. Apa yang akan terjadi ke depan kepada anak ini gitu? Ya, kebanyakan yang terjadi gitu. Kebanyakan yang terjadi dia nggak bisa mengendalikan dirinya sendiri, berujung nanti mengalami PTSD tadi, Mm-mm. post traumatic stress disorder, bisa juga menjadi stres. Nah, solusinya untuk mengatasi itu supaya tidak terjadi, yang pertama memang harus datang ke psikolog, harus datang ke ahlinya untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut, terapi dan lain-lain. Nah, tapi kalau seandainya nih masyarakat kita terkendala biaya gitu kan, nggak Mm-mm. punya biaya untuk datang ke psikolog. Nah, disitulah dibutuhkan peran keluarga. Peran keluarga untuk memberikan motivasi, memberikan keyakinan pada korban kalau dia tidak sendiri, masih banyak orang yang bisa membantu, memberikan lingkungan yang aman dan nyaman, membantu korban, memotivasi, berada di pihak korban, tidak menjudge, tidak memojokkan, tidak menyalahkan. Pokoknya menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk korban. Tapi kalau seandainya keluarga tidak ada keluarga gitu kan yang bisa membantu korban, nah disitulah peran orang-orang di luar keluarga seperti teman, guru kalau seandainya korban adalah pelajar. Nah, untuk memberikan pertolongan tadi dari segi menciptakan lingkungan aman dan nyaman, mendukung korban, memotivasi, meyakinkan korban bahwa korban itu banyak yang membantu, tidak sendirian di dunia ini. Nah, sehingga itu nanti bisa juga membantu dalam proses penyembuhannya terhadap trauma tadi. Oke, minum loh. Ada kayak Udah gitu kayaknya di sana. Oke, Mbak Dian, menarik ya tadi ya. Tapi gini Mbak Dian, eh, pesan yang ingin Mbak Dian sampaikan kepada keluarga korban dan korban juga nih, jika memang terjadi pelecehan seksual terhadap anaknya atau mungkin keluarganya yang ada di situ, apa sih yang harus dilakukan keluarga dan si korban nih, sehingga eh, kejadian itu tidak selalu berputar di pikirannya dan tidak selalu terasa di hatinya, agar dia terlepas dari kejadian itulah. untuk keluarga korban kan atau orang-orang yang berada di lingkungan korban lah, untuk bisa membantu korban keluar dari traumatisnya tadi itu, traumatisnya terhadap kejadian-kejadian yang sudah dilaluinya itu, sebisa mungkin memberikan support penuh, motivasi, menciptakan lingkungan aman dan nyaman, terutama tidak memojokkan, tidak menyalahkan, tidak istilah menjudge, menghakimi, memberikan lingkungan yang aman dan nyaman dan meyakinkan sama korban kalau dia itu tidak sendiri ya. Ada orang-orang yang bisa membantu dia untuk keluar dari masalah ini. Gitu. Kalau untuk korban sendiri, jangan takut. Saya yakin pasti takut lah untuk cerita, apalagi kalau seandainya ada ancaman dan lain sebagainya. Terutama terkait pandangan orang dan lain-lain lah. Ada banyak orang. Jangan takut untuk ngomong, jangan takut untuk speak up, jangan takut untuk mencari pertolongan. Kalau takut cari pertolongan, kamu akan terus berada di lingkaran itu, nggak bakal pernah bisa keluar. Nah,
buktinya juga karena ada juga beberapa anak yang akhirnya memberanikan diri kan untuk lari dari rumahnya, melapor ke pihak yang berwajib karena mungkin sudah tidak mampu untuk menahan permasalahan-permasalahan yang dialaminya terkait dengan pelecehan seksual tadi. Jadi beranikan diri, jangan takut, karena kalau takut masalahnya nggak bakal pernah bisa selesai. Akan terus menghantui dia gitu ya. Mm-mm. Nah, kalau kita bicara memang ke seksual ini juga apa ya panjang lah gitu ya Mbak Dian ya. Tapi apa namanya juga beberapa anak yang bahasanya depresi, kemudian stres itu selain dari seksual tadi mungkin ada juga pengaruh-pengaruh dari keluarga nih. Contoh umpamanya permasalahan keluarga broken home gitu kan ya. Orang tuanya cerai gitu ya. Nah, kebanyakan nih kasus yang terjadi mungkin di Indonesia nih dalam keluarga yang dampaknya ke anak itu apa nih kasus yang paling banyak terjadi? Broken home. Broken home ya. Memang broken home yang paling berdampak kepada anak terkait dengan broken home, yaitu terkait dengan perilaku anak, cara anak bersosialisasi, cara anak mengekspresikan dirinya, itu juga bisa jadi dampak terhadap pendidikan di rumah, kondisi di rumah. Biasanya anak-anak yang broken home ini mengekspresikan dirinya dengan cara yang salah untuk tadi melampiaskan apa yang dirasakan di rumah, yang kemudian dia cari pelampiasan, cari pelarian, bisa aja dilampiaskannya dengan kegiatan di sekolahnya misalnya, sering bolos gitu kan misalnya, atau lebih ke tindakan yang jadi mengarah ke penyimpangan, bisa jadi juga itu juga bisa salah satu dampak yang bisa didapat dari broken home tadi. Bisa juga anak jadi berusaha untuk memenuhi apa yang tidak didapatkannya dari orang tua ke orang lain atau ke orang yang di luar rumah gitu kan. Kalau seandainya dia anak-anak broken home, kalau di sekolah nih kebanyakan yang biasa saya lihat anak-anak broken home ini jadi lebih memberontak gitu kan, jadi lebih mengekspresikan dirinya ke hal yang negatif. Tapi nggak semua, ada juga kasus-kasus broken home yang dia itu bisa mengarahkan dirinya ke hal yang positif, bisa memotivasi dirinya. Ibaratnya kayak aku akan menciptakan kehidupan yang baik untuk diriku sendiri, aku akan berusaha untuk membaikkan diriku sendiri gitu. Ada juga anak-anak broken home yang punya pemikiran yang seperti itu, jadi lebih bisa mengarahkan dirinya ke hal yang positif bukan ke hal yang negatif. Karena ada beberapa juga orang-orang yang saya kenal nih, kita nggak bisa memukul ratakan kalau anak broken home itu pasti nanti dampaknya akan negatif, pasti buruk, pasti dia akan melakukan penyimpangan, melakukan hal-hal yang tidak baik. Nggak bisa juga kita pukul ratakan seperti itu, tergantung ke pribadinya masing-masing gitu kan, tergantung bagaimana cara dia menerima permasalahan yang dia hadapin tuh. Ada juga anak broken home tadi yang saya bilang tadi bisa mengarahkan dirinya ke hal-hal yang lebih positif dengan mengikuti kegiatan-kegiatan ekskul kalau di sekolah, mengisinya tadi karena dia malas ada di rumah gitu kan, ngeliat orang tuanya berantem, jadi dia mengisi hari-harinya dengan mengikuti kegiatan-kegiatan ekskul berkaitan dengan bakat dan minat. Ada juga yang seperti itu. Tapi ada juga anak-anak broken home yang melampiaskannya dengan kegiatan-kegiatan yang ke hal-hal negatif tadi, melakukan pemberontakan, bisa juga melakukan penyimpangan-penyimpangan di kehidupan sosialnya gitu kan. Di sekolah misalnya jadi sering bolos gitu. Dia suka ada di luar rumah, tapi dia nggak suka ada di sekolah karena terganggu sama peraturan. Dia pengen menikmati hidupnya karena di rumah dia nggak nyaman, dia nggak bisa menikmati hidupnya di rumah gitu kan. Jadi dia mencari aktivitas di luar rumah yang bisa bikin bebannya itu hilang, bisa bikin stresnya tuh hilang gitu. Tapi nah itu tadi ada yang
menghilangkan itu dengan cara yang positif, ada Ada yang yang menghilangkan itu dengan negatif. cara yang Dia negatif dia itu gitu. pengen bebas lah gitu ya, Gitu. mengekspresikannya gitu ya. Nah, tapi kalau mungkin di daerah perkotaan gitu ya, dengan kesibukan orang tua yang kerja, ya oke lah gitu ya. Tapi pernah nggak nemu kalau di sebuah desa gitu kan, atau di desa-desa mana lah gitu, ada yang kasus ini tidak memandang bulu, entah di kota, entah di desa, entah di mana gitu, bahwasanya kasus ini di mana saja ada gitu. Kasus Broken terkait home. broken home. Heeh. Iya, broken home ya bisa menimpa siapa saja, nggak peduli di kota, nggak peduli di desa. Kalau ini kan berkaitan dengan kondisi keluarga, hubungan keluarga yang tidak harmonis, entah orang tuanya yang bercerai, orang tuanya pisah, kondisi di mana dia harus memilih mau ikut ayahnya atau mau ikut ibunya gitu. Nah, di situ di masa-masa itu anak akan mengalami kebingungan tadi itu kan. Nah, kebingungan tadi kemana dia harus ikut, atau ada juga kondisi di mana dia menyalahkan orang tuanya, tidak bisa menerima keadaan itu tadi. Nah, itu bisa terjadi di mana saja, di keluarga siapapun gitu kan, nggak peduli di kota atau di desa. Cuman kalau di kota mungkin lingkungannya lebih luas gitu kan. Lingkungannya lebih luas untuk bertemu dan bersosialisasi dengan orang lain itu lebih beragam. Nah, jadi mungkin lebih bisa lebih bisa mengarahkan apa yang dia rasakan tadi ke hal yang positif gitu kan, karena banyak ininya, banyak apa ya, banyak hal yang bisa dia lakukan gitu kan kalau di Untuk kota, hal-hal untuk hal-hal yang positif. positif gitu. Kalau di kampung mungkin sedikit terbatas dari segi aktivitas. Karena di desa tidak banyak tempat-tempat untuk hal-hal yang mengekspresikan, umpamanya main futsal, gor di bulu tangkis dan sebagainya gitu untuk ya. mengekspresikan dirinya kan. Kalau di desa kan terbatas tuh geraknya, terbatas, orang-orangnya juga paling cuman itu aja. Oke. Nah, jadi dari segi pola pikir juga jadi lebih beda nih mindsetnya dengan yang di desa dan yang di kota. Oke. Kolap lo keringat kocian gua ada gini-gini. Ya sih. Tisu kok nggak salah ada tuh loh. Ada. Mbak Dian, tadi sudah panjang lebar diceritakan broken home gitu ya. Nah, ada nih kasus yang terjadi, orang tuanya broken home gitu ya, tapi dia ingin menyelamatkan anaknya, mungkin dari apa ya, psikologi anaknya. Apa sih yang harus dia lakukan seorang orang tua? Contoh nih, ketika orang tuanya memang sudah tidak bisa bersama, dia melakukan mungkin pertengkaran, kelahi dan sebagainya, tapi tidak diketahui anaknya. Dia ingin menyelamatkan anaknya sehingga anaknya tidak ingin terganggu oleh kejadian orang tuanya gitu. Nah, bercerailah dia nih gitu kan. Anaknya masih butuh nih orang tua, ya mungkin anggaplah dia 5 tahun ke bawah atau berapa. Apa sih yang harus dilakukan orang tua sehingga psikologi anaknya ini tidak terganggu, dan mungkin akan diceritakan bahwasanya orang tuanya sudah tidak bersama lagi di usianya yang sudah tepat gitu. Jadi gini, banyak pola pikir di masyarakat kita yang mikir kalau dia bertahan dalam suatu rumah tangga itu karena karena alasannya bertahan karena anaknya, nggak mau kalau anaknya mengalami kondisi di mana orang tuanya bercerai dan sebagainya. Tapi di satu sisi sebenarnya rumah tangganya udah nggak bisa diselamatkan lagi. Nah, justru kalau seseorang atau pasangan suami istri itu tidak berpisah dengan alasan dia bertahan karena anaknya, justru itu malah jadi lebih banyak dampak negatifnya ke anaknya, karena dia terpaksa untuk bertahan gitu kan dengan alasan anaknya dan lain sebagainya, kasihan sama anaknya gitu kan. Tapi justru dia malah menciptakan lingkungan yang tidak sehat dari segi mental anaknya, dengan melihat orang tuanya terus-terusan bertengkar,
Apalagi kalau bertengkarnya sampai ke kekerasan gitu kan. Apalagi kalau sampai melampiaskan itu ke anaknya sendiri gitu kan. Nah, justru tidak bercerai itu bukan solusi. Perceraian itu bisa juga menjadi salah satu solusi untuk melindungi si anak dari lingkungan keluarga yang tidak sehat. Oh, ternyata cerai juga menjadi bisa solusi gitu ya. Bisa, Heeh. bisa untuk melindungi si anak dari lingkungan keluarga yang tidak sehat. Mm-mm. Kalau di rumah kondisinya sudah tidak nyaman, tidak sehat, Mm-mm. si anak sering melihat orang tuanya berantem, melakukan kekerasan misalnya, mentalnya itu pasti akan sangat-sangat terpengaruh akan melihat kondisi orang tuanya. Justru itu malah bikin dampak yang lebih buruk lagi ke anaknya, malah jadi orang tua yang mengorbankan anaknya sebenarnya kalau memaksakan hubungan itu bertahan hanya karena anak. Jadi ya kalau memang ini kondisinya saya juga belum nikah gitu kan, Oh iya. nggak tahu nih tentang konflik rumah tangga gimana gitu kan. Tapi kalau memang menurut saya kalau memang rumah tangga itu memang tidak bisa dipertahankan lagi, lebih banyak memberikan dampak negatif, baik itu pasangan, baik itu anak, ya udah mending pisah aja nggak apa-apa untuk bisa melindungi si anak dengan siapa tahu dengan pisah si anak bisa lebih mendapatkan lingkungan yang lebih positif gitu kan. Misalnya orang tuanya meskipun berpisah tapi tetap berusaha untuk memberikan perhatian, tidak menelantarkan anaknya, tetap bisa memberikan perhatian yang selayaknya orang tua berikan ke anak. Jadi dia tidak merasakan kehilangan sosok ayah atau sosok ibu dari perceraian itu. Nah, itu juga bisa dilakukan orang tua untuk mencegah si anak mengalami dampak dari perceraian tadi. Oke. Tadi itu kan mungkin perceraian adalah solusi gitu ya. Nah, ada nggak sih tempat untuk apa ya namanya konsul gitu ya, konsul gitu. Orang tuanya ini udah nggak bisa bersatu, tapi dia ingin anaknya tidak terbebani, terpengaruh oleh peristiwa orang tuanya. Nah, biasanya orang kalau di posisi itu konsulnya kemana gitu? Konsulnya ke psikolog Psikolog. keluarga. Jadi konseling keluarga bisa dilakukan juga. Jadi nanti bisa menghadirkan ibu, ayah, dan anaknya. Gitu. Psikolog keluarga ya. Mm-mm. Psikolog tuh ada berapa sih jenisnya? Banyak kan? Banyak bidangnya sebenarnya. Takutnya salah nih. Psikolog anak, Uh-uh. psikolog klinis, psikolog organisasi, industri, itu juga banyak bidang psikologi. Banyak bidangnya ya. Banyak bidang Jangan psikologi. pula nanti salah mau konsul, lupa konsul ke industri dan kita kan sekarang informasi gampang untuk diakses ya karena teknologi, internet juga. Jadi bisa cari informasi di internet terkait dengan ini. Kalau seandainya mau konsultasi tentang keluarga, mau konseling gitu kan, konseling keluarga kira-kira kemana aja kan, cari informasi di internet. Mungkin layanan online sekarang sudah ada kali ya? Iya, banyak kok psikolog online yang menyediakan layanan online itu banyak. Iya. Oke. Nah, tadi konteksnya orang tua gitu ya. Nah, tapi kalau anak nih gitu ya. Anak nih masih normal gitu ya. Dia belum ya sering lah mungkin melihat kejadian-kejadian di rumah yang tidak enak gitu kan. Apa yang harus dia lakukan anak selain melakukan ekspresi atau pelampiasan ke hal-hal yang positif untuk mungkin dia membantu orang tuanya agar hal itu tidak terus terjadi. Membantu supaya orang tuanya tidak bercerai atau ya mungkin konfliknya nggak terjadi terus lah gitu. Membantu untuk menyelesaikan konflik antara kedua orang tua kan? Gitu. Apa yang bisa dilakukan anak gitu. Dilakukan anak. Hal yang bisa dilakukan anak untuk mencegah, membantu untuk menyelesaikan konflik terhadap kedua orang tuanya sebenarnya Oke, kita ngopi dulu. Nggak ada ya kayak gitu ya. Biasa kebanyakan mungkin anak stres gitu ya. Nggak bisa membantu lah ya karena konflik orang tua kan. Iya kali. Bisa mungkin kalau kondisi anaknya ini udah dewasa. Mentalnya harus sehat dulu. Baru
bisa untuk ngasih pertolongan. Tapi sebenarnya di sini anak bukan seseorang yang bisa memberikan pertolongan sebenarnya, karena kondisi anak di sini biasanya itu dijadikan korban. Pelampiasannya sudah Heeh, dikena ke anak heeh. gitu ya. Orang tua selalu marah-marah ke dia gitu ya. Gitu. Jadi anak biasanya tidak di posisi untuk bisa memberikan solusi ke orang tuanya. Bahkan anak yang biasanya lebih banyak menjadi korban akibat dari pertengkaran orang tuanya. Dian, gini ya, kalau kita melihat psikologi orang tuh bisa saja terganggu mungkin dengan beban kerja, permasalahan hidupnya, bisa saja tentang cinta gitu ya. Nah, kalau kita sering lihat film-film itu, kebanyakan ya film Korea lah ya yang sekarang lagi oke-okenya. Mereka depresi, mereka stres dengan kerjaan, keluarga, hubungan asmara, dia bunuh diri gitu. Nah, seberat itukah gangguan psikologinya sehingga dengan mudah memutuskan hidupnya untuk ambil jalan pintas bunuh diri saja? Itu terjadi kalau orang tersebut sudah tidak bisa mengatasi permasalahan depresi yang dialamin dari permasalahan-permasalahan yang ada. Akhirnya dia memutuskan untuk nih kayaknya kalau aku bunuh diri, nih kayaknya masalahnya selesai nih, nggak ada lagi nih. Itu kalau dia sudah tidak mampu lagi, tidak ada orang yang bisa diajak bicara, tidak ada orang yang bisa diminta untuk bertukar pikiran, dia tidak bisa mencari solusi ke yang lain. Inilah makanya di sini juga saya mau menyampaikan kalau jangan takut untuk ke psikolog. Biasanya orang itu, pola pikir orang kalau ke psikolog itu berarti punya gangguan jiwa, punya berkaitan dengan orang gila lah kan kalau ke psikolog. Padahal sebenarnya enggak. Kalau kamu ngerasa udah nggak mampu lagi untuk menahan beban-beban itu, kamu sudah tidak bisa memanage-nya lagi, silakan datang ke psikolog untuk mendapatkan pertolongan. Tuh. Itulah jangan berpikir kalau kalau datang ke psikolog nanti orang mikirnya aku gila nih, terus stres nih, padahal kan sebenarnya aku nggak mau dicap jadi orang gila. Pandangan orang kan, kita tuh terpaku sama pendapat orang, sama pandangan orang gitu kan. Padahal sebenarnya kita nggak perlu mempertimbangkan pendapat orang kalau memang pendapat itu tidak membawa hal yang positif buat diri kita gitu kan. Jadi kalau merasa kamu butuh pertolongan, butuh tempat untuk bercerita, jadi psikolog bukan cuma sekedar memberikan terapi terkait dengan psikologis ya, tapi juga kamu bisa konseling, bisa menyampaikan keluh kesahmu, kamu bisa ngobrol yang kamu nggak bisa ceritakan itu ke orang lain karena misalnya itu berkaitan dengan aib misalnya kan, tentang masalahmu. Jadi kamu bisa datang ke profesional, ke tenaga profesional yang jelas itu dilindungi sama kode etik, rahasiamu nggak bakal bocor nih. Iya, kalau kita cerita sama orang lain nih kan pasti bocor ya. Kalau dengan psikolog enggak ya? Nggak bocor. Jadi udah ada informed consent-nya, ada kode etik yang mengatur itu untuk menjaga kerahasiaan. Jadi jangan takut untuk datang ke psikolog. Kalau kamu ngerasa cerita sama orang-orang terdekat tuh udah bukan solusi lagi. Karena mungkin merasa cerita sama orang-orang terdekat malah kayak dihakimi, malah kayak disalahkan, terus nggak dapet solusi, malah jadi tambah stres, tambah depresi jadinya kan. Lebih baik datang ke psikolog saja. Rahasiamu terjamin aman, kamu bisa dapet solusi, kamu bisa mengurangi sedikit bebanmu gitu. Untuk mendapatkan kontak psikolog itu ya carilah bisa di sosial media gitu ya, media. Google atau di YouTube gitu ya. Bahkan sekarang lagi rame kok orang melakukan konsultasi ke psikolog lewat layanan online. Itu banyak banget, ada Halodoc gitu kan, Halo Dokter, itu banyak tuh. Dan pembayarannya juga bisa via online kan. Nah, jadi kita nggak harus banyak mengeluarkan waktu banyak untuk datang ke psikolog, itu bisa juga konsultasi online, itu udah banyak sekali aplikasinya, medianya juga udah banyak. Terima kasih Mbak Dian telah meluangkan waktu dan sudah banyak sharing tentang
kasus yang terjadi, kemudian menambah ilmu juga nih buat kita semua dan penonton setia OBB yang punya kasus terjadi seperti itu juga, dan juga broken home juga, jadi ada solusinya. Oke. Terima kasih Mbak Dian, semoga Ya, di lain waktu sama-sama. kita bisa berjumpa lagi dengan situasi dan kondisi yang berbeda, kemudian kita bisa membahas hal-hal yang terbaru juga. Semoga bisa bermanfaat apa yang saya sampaikan. Amin, amin. Terima kasih. Oke.